Tauhid. Sebelum dimulai kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman wa 'amalan mutakabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Tadi Ibu mohon doanya. Nanti insyaallah lusa paling ya. Lusa. Kalau jadi insyaallah lusa Abi badai ka Lombok. Mau liburan? Tidak. Ngapain liburan? Mau ketemu Syekh Husain Jaber buat kita ajak kerjasama dengan yayasan kita. Begitu. Ibu mohon doanya, mudah-mudahan oleh Allah dilancarkan. Bagaimana bentuk kerjasama dan sebagainya, ABG belum tahu. Yang penting sudah terbuka dulu channelnya, sudah terbuka dulu relasinya. Ada waktunya kita ke sana. Kalau Syekh Husain Jabernya masih di Turki sekarang. Jadi Abi ngincarnya nanti awal November. Kalau berangkat lusa kan tanggal 30 ya. Ya, berangkat lusa tanggal 30, satu hari mungkin 2 hari istirahat, pas tanggal 1-nya nanti ketemu, setelah ketemu langsung pulang. Gitu teh ya. Tanggal 7-nya terbang lagi ke Saudi teh Ibu. Wah, luar biasa ya. Padahal setahun lalu kehidupan saya tidak begini. Tapi setahun sekarang Allahu Akbar jadi begini kehidupannya ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kajiannya. InsyaAllah terakhir kita sudah membahas bentuk-bentuk lain dari taklid kepada kaum kafir, di mana mereka itu sibuk dengan hal-hal yang tidak memberikan maslahat, tidak memberikan manfaat yang besar, selain mungkin sekedar hiburan, sekedar untuk dirinya saja. Sedangkan kita sebagai seorang mukmin didorong untuk khairun nas anfa'uhum linnas. Tapi di sisi lain, poin berikutnya poin L setelah poin K. Poin L. Sikap pasif kaum muslimin dan problematikanya. Bolehkah kita sebagai orang-orang muslim ini bersikap pasif? Pasif itu apa Tete Ibu? Pasif itu mendiamkan. Beda ya, kalau diam kita diam saja gitu ya. Tapi kalau mendiamkan artinya ada sesuatu yang harusnya dibicarakan, disampaikan, ditegur, dirubah, tapi dengan sengaja didiamkan. Dan semua problematikanya. Di antara sikap wala, apa sikap wala? Sikap loyal dan mahabbah dan kecintaan karena Allah antara umat Islam adalah seorang muslim harus memedulikan urusan masyarakatnya secara umum dan memedulikan urusan saudaranya sesama muslim secara khusus. Jadi kita sebagai muslim itu harus peduli dengan kondisi lingkungan masyarakat secara umum dan juga peduli terhadap sesama muslim. Jadi Bapak Ibu begini, kita itu memang akan lebih mudah mengutuk kegelapan ketimbang menjadi penerang di tengah kegelapan. Contoh Ibu ya, contoh aja. Kalau kita datang ke suatu masjid, ya, kemudian kita lihat karpetnya teh kotor, banyak debu, banyak remeh-remeh kecil, entah potongan kertas, sobekan tisu, remah-remah makanan. Kita akan lebih mudah mengatakan, masjidnya meni kotor, ketimbang kita tanya DKM-nya dan pinjam vakum, pinjam alat bersih, kita yang bersihkan. Mana yang lebih sering kita lakukan? Bukan sekedar kita temui ya, kalau kita temui mah ke orang lain. Yang sering kita lakukan, yang pertama atau yang kedua? Nah, yang pertama itulah sikap pasif. Sedangkan jangankan pada hal-hal yang besar, pada hal-hal yang kecil pun kita harus memberikan manfaat. Apalagi contoh Ibu. Contoh lagi. Mana Ibu? Contoh lagi apa? Yaitu manakala kita melihat kemaksiatan, kekurangan, kebodohan, kejahilan di tengah masyarakat. Maka kebanyakan dari kita akan bersikap yang penting diri saya dan keluarga saya selamat. Bagus. Tapi apakah seorang muslim cukup sampai di situ? Tidak. Karena suatu ketika
ketika Allah perintahkan menimpakan musibah kepada suatu kaum, maka malaikat mengatakan, ya Allah, di sana ada si fulan ahli ibadah, apakah engkau akan timpakan musibah kepadanya? Apa? Kemudian jawaban dari Allah, mulailah dari ahli ibadah itu, karena dia beribadah hanya untuk dirinya sendiri, tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, maka soal urusan kaum muslimin menjadi pasif dan problematikanya itu kita harus telaah. Apakah benar sepenuhnya tidak boleh? Kapan waktunya dibolehkan? Kapan waktunya diharuskan kita, istilah sekarang mah speak up. Speak up teh naon Ibu? Berbicara lantang, dibicarakan gitu ya. Nah, maka sesama saudara yang Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadi idza stakai minhu 'adwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kecintaan, dalam kasih sayang dan kelembutannya adalah bagaikan satu jasad. Jika suatu anggota tubuhnya mengadu kesakitan, maka sekujur tubuhnya itu menanggungnya, tidak tidur malam dan demam. Betul Teteh Ibu? Coba Abi naros, Teteh Ibu, ya, pernah mengalami sakit gigi? Yang sakit apa? Yang pusing? Yang nggak enak kalau dengerin berisik? Yang nggak bisa nutup kalau tidur? Padahal yang sakit cuman, nah itu. Pun sama, kita pun sebagai seorang muslim, seorang mukmin, manakala ada saudaranya yang sedang ditimpa penyakit kebodohan, maka kita harus hadir membuat pintar. Manakala ada penyakit di saudara kita ketidaktahuan, maka kita harus hadir untuk memberitahu. Manakala ada penyakit di tengah masyarakat kemiskinan, maka kita harus mencarikan solusi bagaimana kemiskinan itu bisa hilang. Contoh Teteh Ibu ya, Abi salah satunya yang sering saya doa itu adalah, ya Allah, gimana caranya saya bisa membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas. Belum ketemu. Sampai akhirnya ketika kita ngebangun masjid, waduh, ini ngebangun masjid membuka lapangan pekerjaan banyak banget ya. Satu lokasi bisa 5, bisa 10, bisa 15 orang. Sekarang saya posisinya sebagai penerima manfaat dari masjid ini. Kenapa tidak sebagai saya penyalurnya, yang punya koneksi ke Timur Tengah atau ke yayasan yang ada di Indonesia yang menerima penyaluran donasi itu, sehingga saya bisa membuka lapangan pekerjaan, sehingga nanti saya bikin aturan, kamu kerja di saya, kerjaan kamu bagus, tapi nggak sholat duhur, nggak sholat asar, dipecat. Kan kita bisa punya kebijakan itu untuk mendidiknya, memberikan pekerjaan, menyelesaikan urusan ekonominya, beres Ibu. Nah, jadi oh iya ya.